Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kiddos. How are you today? Fine, great, fantastic. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi sama Ustadz Riki ya, kiddos semuanya. Hari ini kita akan mengulas pembelajaran tentang Wali Songo melalui video pembelajaran ini. Ada yang masih ingat apa itu Wali Songo? Wali Songo merupakan sebutan bagi 9 orang wali yang telah berperan dan berjasa dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, berikut kita akan mengulas kembali tentang beberapa wali di Pulau Jawa. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk kepada wali yang pertama, yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik atau nama aslinya dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi karena berasal dari wilayah Maghrib, yaitu Afrika Utara. Namun ia lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik karena selama lebih kurang 20 tahun ia berhasil mencetak kader dakwah di Gresik. Jadi beliau sudah mencetak kader dakwah di Gresik. Kader-kader dakwah itu ialah santri-santri dari Sunan Gresik. Sunan Gresik diyakini sebagai pelopor penyebaran agama Islam pertama di Pulau Jawa. Ia berdakwah secara terus-menerus, sabar dan bijaksana. Meskipun bukan orang Jawa, tetapi ia mampu mengatasi keadaan masyarakat setempat dan menerapkan metode dakwah yang tepat untuk menarik simpati masyarakat kepada Islam. Di antara upayanya yang telah berhasil adalah menghilangkan sistem kasta dalam masyarakat. Jadi, Sunan Gresik telah berhasil menghilangkan sistem kasta di peradaban masyarakat Jawa pada waktu itu, di mana pada waktu itu yang konglomerat atau yang sultan atau yang mungkin kastanya di atas orang-orang terendahnya itu menjadi orang yang berkuasa. Yang berikutnya ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini nama aslinya adalah Maulana Rahmatullah. Sunan Ampel mulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta. Kalau sekarang Ampel Denta ini berdekatan dengan Surabaya ya teman-teman semuanya. Sunan Ampel dikenal sebagai wali yang tidak setuju terhadap adat istiadat. Nah, jadi Sunan Ampel ini dikenal sebagai wali yang menentang atau yang tidak setuju dengan adat istiadat masyarakat Jawa pada masa itu. Misalnya mengadakan sesaji atau selamatan. Namun, para wali lain berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dihilangkan dengan segera, melainkan memasukkan nilai-nilai Islami di dalamnya. Sunan Ampel juga dianggap sebagai penerus cita-cita dan perjuangan Sunan Gresik. Yang selanjutnya adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang atau nama aslinya adalah Maulana Maghdum Ibrahim. Sunan Bonang termasuk wali yang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan kebudayaan. Nah, kalau tadi ada Sunan Ampel yang menentang adat istiadat Jawa, namun yang sekarang ada Sunan Bonang yang justru menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan kebudayaan masyarakat Jawa seperti wayang dan musik gamelan. Untuk itu, ia menciptakan gending-gending yang memiliki nilai keislaman.
Setiap bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat atau syahadatain, sehingga musik gamelan yang mengiringinya dikenal dengan istilah sekaten. Yang selanjutnya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat nama aslinya adalah Maulana Syarifuddin. Sunan Derajat atau Maulana Syarifuddin dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Sumbangsihnya terhadap yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit cukup banyak. Perhatiannya yang demikian besar terhadap masalah sosial sangat tepat karena ia hidup pada saat kerajaan Majapahit runtuh, teman-teman semuanya, dan rakyat mengalami krisis yang memprihatinkan pada kala itu. Selain itu, dalam berdakwahnya ia juga menggunakan media kesenian. Pangkur adalah salah satu ciptaannya. Yang selanjutnya adalah Sunan Giri. Sunan Giri atau nama aslinya adalah Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri yang nama aslinya juga adalah Raden Paku itu adalah merupakan seorang wali yang menyebarkan agama Islam dengan menitikberatkan pada bidang pendidikan. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta. Sunan Giri kemudian mendirikan pesantren Giri. Dalam penyebaran agama Islam, pengaruh pesantren Giri menyebar hingga Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dari jasa Sunan Giri inilah maka lahirlah santri-santri yang kemudian akan meneruskan perjuangan Sunan Giri. Yang selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang bernama asli Maulana Muhammad Syahid. Selain dikenal sebagai seorang wali, beliau juga sebagai budayawan dan seniman. Sunan Kalijaga memiliki wawasan yang sangat luas dan pemikiran yang tajam. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang dekat dengan rakyat, cendekiawan, dan pengusaha. Sunan Kalijaga juga melakukan dakwahnya dengan cara berkelana. Sarana dakwahnya yang digunakan berupa pertunjukan wayang kulit, dan alur cerita dan tokoh wayangnya disisipkan nilai-nilai Islam. Nah, itu yang mengakibatkan atau asal muasal di mana wayang kulit itu bisa menjadi budaya Jawa yang bernilai Islami. Di antara lagu yang diciptakannya adalah Dangdang Gula. Ada juga Lir Ilir. Lir Ilir itu adalah salah satu tembang yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga juga. Nah, makam Sunan Kalijaga terletak di Jalan Raden Syahid, Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Nah, itulah tadi beberapa kisah dari wali-waliullah yang ada 9. Hari ini kita akan membahas sampai sini dulu ya teman-teman semuanya. Besok kita akan melanjutkan pembelajaran lagi dengan sejarah juga kisah wali-wali berikutnya. Terima kasih Kiddos yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi keilmuan teman-teman, juga bagi keislaman teman-teman semuanya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.